Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Khususnya pada siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita dan menggerakkan hati kita untuk datang menemui seruannya, menyambut seruannya, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu prinsip di dalam Islam yang wajib bagi semua kita untuk memahaminya, bahwa amalan yang kita kerjakan atau ibadah yang kita lakukan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkannya. Jadi setiap ibadah yang dikerjakan oleh hamba-hambanya, maka Allah tidak butuh dengan ibadahnya tersebut. Sehingga ketika kita mengerjakan satu amalan, mengerjakan satu ibadah, maka itu tidak ada kepentingannya sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, jika seandainya ada semua manusia yang ada di atas muka bumi ini, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanannya tersebut tidak akan sedikit pun menambah kuasa, keperkasaan serta kemuliaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jika seandainya semua manusia yang ada di alam semesta ini mereka semua kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kerajaan Allah, keperkasaan Allah, kuasa Allah, kemuliaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Hal ini jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim melalui lisannya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Yang artinya adalah Musa alaihi salatu wassalam berkata, jika kalian dan semua manusia yang ada di alam semesta ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban untuk mengerjakan haji bagi siapa saja yang punya kemampuan untuk mengadakan perjalanannya. Namun ada sebagian di antara hamba-hamba Allah yang mereka menolak kewajiban tersebut
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Yang artinya adalah, dan sungguh ibadah haji itu merupakan kewajiban hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang memiliki kemampuan. Maka fama wa man kafara, barang siapa yang kufur terhadap kewajiban tersebut, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya dari alam semesta. Artinya ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa ketaatan yang dilakukan oleh hamba atau kemaksiatan yang dilakukannya, maka tidak sedikit pun mempengaruhi kuasa kerajaan maupun keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada sebuah hadis qudsi yang dibawakan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Seandainya kalian mulai dari yang awal hingga yang akhir, serta manusia dan jin, kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum, maka semua kalian bertakwa di atas ketakwaan yang tertinggi di antara salah seorang laki-laki di antara kalian, maka mazada fi mulki syai'a, sungguh ketakwaan tersebut tidak akan sedikit pun mempengaruhi dan bertambahnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, andaikan engkau dari yang awal hingga yang akhir semua manusia, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin, kanu ala afjuri qalbin rajulin wahidin minkum, semuanya berada di tingkat kefajiran, kekufuran yang paling tinggi, maka ma naqasa fi mulki syai'a, sungguh sedikit pun tidak mengurangi kekerajaanku. Kemudian Allah menyebutkan lagi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya engkau dari yang awal hingga yang akhir, serta dari manusia dan dari jin, qamu fi sa'idin wahidin, kalian semua berdiri dalam satu tempat, lalu kemudian fatsa'altumuni, kalian semua minta permintaan yang kalian inginkan masing-masing, maka la'ataituhu kulla mas'alatih, sungguh akan aku berikan semua permintaan yang diinginkan oleh kalian semuanya. Ma naqasa mimma indi, tidak sedikit pun berkurang apa yang aku miliki, illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahra, kecuali hanya seperti satu buah jarum yang ketika dicelupkan ke dalam lautan yang begitu luas, lalu jarum itu diangkat, hanya satu tetes itu yang terambil dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah maha kaya, Allah maha kuasa, Allah maha perkasa, sehingga Allah tidak butuh dengan ibadah kita, Allah tidak butuh dengan ketaatan kita. Jika seandainya Allah tidak butuh dengan ibadah kita, Allah tidak butuh kepada kita, lalu ibadah yang kita kerjakan kembalinya untuk siapa? Tentunya kembalinya untuk kita sendiri, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kuasa makhluk, berbeda dengan kerajaannya makhluk, berbeda dengan kekuasaannya makhluk. Ketika anak buahnya tidak ada yang taat kepadanya, maka akan mempengaruhi kekuasaannya, maka akan mempengaruhi kerajaannya, maka akan mempengaruhi status sosialnya. Tapi hukum ini tidak berlaku bagi Allah. Allah tidak butuh dengan ketaatan kita sebagai hambanya, tapi justru kitalah yang butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala pun jelaskan di dalam firman-Nya di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in ahsantum
ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada kalian. Wa in asatum fahalaha. Dan jika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu pun akan kembali kepada masing-masing kalian. Begitu juga di dalam ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menjelaskan, man amila shaliha falinafsi. Barang siapa yang beramal soleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Begitu juga waman asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat buruk, maka keburukan itu untuk dirinya sendiri. Sehingga ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, tinggal kita yang menentukan apakah kita mau selalu beramal saleh, mau berbuat baik, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya. Maka itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Sehingga mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan taufik kepada kita, agar Allah selalu memudahkan kita untuk taat kepadanya dengan keyakinan bahwa semua ketaatan yang kita kerjakan maka itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini kami berpesan kepada kami pribadi khususnya dan secara umum mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Al-Mubarak ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jal. Karena dengan dua hal ini, fa insyaallah kita akan dapat meraih kebahagiaan imma dunia maupun akhirat kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, sedikit memberikan kesimpulan dari khutbah yang pertama yang kaitannya dengan ibadah hamba, yang itu enggak ada kaitannya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, yang itu enggak ada pengaruhnya sedikit pun dengan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah rahimakumullah, perlu kita camkan dengan baik-baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang selalu merasa berjasa. Selalu merasa berjasa dengan apa? Dengan Islam ini. Jangan kita merasa menjadi orang yang merasa berjasa dengan tegaknya agama ini. Kita ini dimuliakan dengan Islam. Bukan Islam itu mulia disebabkan kita memeluk agama tersebut. Kita mau memeluk agama tersebut ataupun tidak, kita mau taat dengan agama tersebut ataupun tidak, kita mau patuh dengan agama tersebut atau tidak, kita mau menjalankan syariat yang ada di dalam agama tersebut ataupun tidak, itu tidak ada pengaruhnya dengan agama ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan liyudhhirahu 'ala dini kulli. Meskipun semua makhluk Allah itu tidak mau menyembah Allah, tidak mau masuk ke dalam agama Islam ini, maka Islam ini tegak dengan sendirinya atas Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa dirinya berjasa ketika ada majelis ilmu semakin tersebar luas, bahwa dia bagian daripada tersebarnya majelis ilmu tersebut. Ketika ada masjid yang terbangun dengan megah, maka dia merasa berjasa dengan megahnya bangunan masjid tersebut. Ketika dakwah ini semakin menyebar luas, maka kita merasa berjasa, kita bagian daripada penyebaran dakwah tersebut. Maka ini prinsip yang salah. Ataupun mungkin ketika kita bersedekah, maka kita merasa berjasa, bahwa kalau bukan karena sedekah kita, ada sebagian kaum muslimin yang kelaparan. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, coba seandainya kalau Allah Subhanahu wa taala kayakan semua hamba-hambanya, lalu dengan cara apa kita mau beramal soleh? Dengan cara apa kita mau beribadah? Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan keridhaan Allah?
kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kitalah yang mencari amal soleh itu. Kitalah yang berusaha untuk beribadah. Kitalah yang berusaha untuk ingin bersedekah. Jangan sebab karena ada orang yang butuh, jangan sebab karena ada misalnya masjid yang membutuhkan dana untuk pembangunan, lalu kemudian baru kita mengeluarkan sebagian harta kita, padahal tidak juga banyak yang kita keluarkan, tapi kita merasa berjasa dengan tegapnya masjid tersebut. Wal'iyadzubillah. Ini bukan sifatnya orang-orang mukmin. Sebab apa yang dia keluarkan, apa yang dia perjuangkan, apa yang dia berikan untuk Islam, maka itu hakikatnya kembali pada diri dia sendiri, kembali pada diri kita sendiri jamaah, bukan untuk Allah. Meskipun kewajiban ataupun ajakan serta anjuran untuk beribadah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, namun itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Sehingga ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, prinsip-prinsip yang seperti ini terkadang kita tidak memahami, sehingga bisa jadi apa yang telah kita usahakan, apa yang telah kita keluarkan, itu bisa habis pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa tidak diganjar sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki niat kita jamaah. Pada hakikatnya kita yang butuh. Kita yang butuh dengan amal soleh. Kita yang butuh dengan ibadah. Karena kita butuh itu semuanya untuk kita bertanggungjawabkan usia yang telah habiskan di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita dimudahkan untuk beribadah kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.